Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan pertama disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 35 demikian. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, apa yang mendorong Anda bersyukur kepada Tuhan? Tentu banyak hal yang membuat kita bersyukur, sehingga kita berdoa atau membaca firman, datang beribadah ke gereja ataupun dalam kebaktian-kebaktian baik. Kalau kita ditanya pribadi lepas pribadi, mungkin alasan kita bersyukur karena kesehatan, umur panjang, rezeki, lepas dari mara bahaya, karena naik pangkat, anak lulus, dan lain sebagainya. Namun biasanya rasa syukur itu dilatar belakangi oleh kepentingan diri kita sendiri. Ketika semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita doakan serta apa yang kita inginkan, maka tak jarang kita selalu bersyukur atas semua pencapaian-pencapaian itu. Namun berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Daud bersama umat Israel, mereka bersyukur, mereka bersorak-sorai karena mereka menyadari penyertaan dan perlindungan Tuhan. Apa yang mereka rasakan adalah satu peristiwa bersejarah, peristiwa besar, yaitu ketika tabut perjanjian atau yang disebut dengan tabut Allah itu boleh mereka taruh kembali setelah sekian lama hilang oleh karena peperangan. Namun pada akhirnya mereka taruh di dalam kemah atau di bait suci pada waktu itu. Tidak ada sukacita yang lebih besar yang dirasakan oleh Daud selain ketika tabut perjanjian itu, tabut Allah itu kembali dimasukkan ke dalam rumah ibadah atau bait suci. Saudara-saudari, tabut Allah atau tabut perjanjian adalah mereka pahami sebagai simbol ataupun lebih daripada simbol, yaitu bukti tentang kehadiran dan penyertaan Allah itu sendiri. Yang mereka pahami adalah ketika tabut perjanjian itu ada, maka di saat yang sama Allah ada menyertai, memelihara mereka, bahkan memenangkan mereka dalam seluruh pergumulan dan peperangan yang mereka hadapi. Namun ketika tabut perjanjian itu atau tabut Allah itu dirampas oleh bangsa lain, bagi mereka Allah juga ikut meninggalkan mereka sebagaimana tabut itu pergi dari antara mereka. Itulah menjadi kredo dan menjadi pusat dari pemahaman mereka tentang keberadaan mereka sebagai bangsa atau umat pilihan daripada Allah itu sendiri. Maka ketika ada kesempatan tabut itu kembali mereka letakkan dalam kemah suci, maka bagi mereka itu adalah peristiwa yang luar biasa. Rasa syukur yang tidak bisa tergambarkan karena mereka percaya Allah hadir, Allah bersama dengan mereka pada saat itu. Saudara-saudari, bukankah hal yang sama juga kita alami hari ini? Bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Setiap hari Allah membimbing, Allah memelihara kehidupan kita, Allah menopang kita dalam seluruh keadaan kehidupan kita. Hanya saja sering kita tidak sadari bahwa Allah itu senantiasa hadir, Allah itu senantiasa berkarya dalam kehidupan kita. Bahkan Allah dalam diri manusia telah turun dalam diri Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu,
Allah juga senantiasa menemani kita sepanjang kehidupan kita, dimanapun dan saat kapanpun, melalui Roh Kudus yang senantiasa tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk tidak bermazmur atau senantiasa memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana umat itu dan Daud senantiasa bersyukur karena mereka mengingat perbuatan Allah, penyertaan Allah, demikianlah seharusnya kita didorong setiap hari, setiap waktu merasakan kehadiran Allah, perbuatan Allah, penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kehadiran Allah itu tidak dibatasi oleh situasi kondisi kita. Ketika kita sedang bergumul, Allah juga ada bersama dengan kita. Ketika kita sedang bersukacita, Allah juga ikut memberikan sukacita itu dalam diri kita. Hanya saja yang sering kita pahami adalah kita merasakan kehadiran Allah di saat semuanya sama dengan apa yang kita pikirkan. Tapi ketika berbanding terbalik dengan apa yang kita inginkan, bahkan yang kita doa-doakan, seolah-olah Allah itu telah meninggalkan kita. Nah itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, percayalah dalam mengawali pekerjaan kita sepanjang hari ini, kita telah lebih dulu mendengar firman Tuhan. Itu bukti nyata kehadiran Allah yang akan menyertai kita sepanjang satu hari ini. Kiranya Tuhan Allah menyertai dan senantiasa melindungi kehidupan kita dalam melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan satu hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Segala hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan, yang senantiasa memberkati dan melindungi kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami dibangunkan dari tempat tidur kami. Kami dikuatkan untuk melakukan berbagai aktivitas kami satu hari ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi kami, menemani kami dalam perjalanan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kiranya pendengaran kami semakin peka, penglihatan kami semakin terbuka, ingatan kami semakin disegarkan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam keadaan duka, sakit, atau pergumulan yang berat sekalipun, kami akhirnya boleh merasakan bahwa Engkau senantiasa hadir bersama-sama, menemani, berempati dengan keadaan kami. Dan jikapun kami mengalami banyak sukacita, keberhasilan, biarlah kami boleh menyaksikannya bahwa semua itu adalah karena anugerah dan pemberian semata daripada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.